Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Alamsyah Adi Putra Santoso dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM akhir 2060, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo dengan NIM akhir 2083 dari Prodi Teknologi Informasi. Baik, kita berdua di sini akan mengerjakan proyek akhir dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini kita adalah kelas Algoritma dan Pemrograman E, yakni tugasnya adalah membuat salah satu dari 4 algoritma yang sudah kita pelajari. Nah, di sini kita berkesempatan untuk memilih salah satunya, yakni kita di sini memilih knapsack problem. Oke, untuk lebih jelasnya, kembali lagi bersama saya untuk membahas knapsack problem dengan terapannya. Oke, saya di sini Noval Alamsyah dan saya Dimas Prasetyo akan menjelaskan tentang knapsack problem dan penerapannya. Knapsack problem itu apa sih? Knapsack problem itu seperti persoalan optimasi dalam pemilihan benda untuk dimasukkan ke dalam wadah. Dalam proses pemasukan wadah itu digunakan untuk mencari keuntungan yang maksimal. Oh, jadi kita ibaratkan knapsack ini adalah sebuah karung gitu. Nah, karung ini digunakan untuk menampung sesuatu, dan tentunya tidak semua objek, tidak semua benda itu bisa tertampung di dalam karung. Gunanya ada solusi nanti ini untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari benda yang ditampung itu. Nah, di sini kita akan menggunakan solusi Grady untuk persoalan knapsack problem. Nah, di Grady sendiri itu Grady ada 3. Yang pertama itu adalah Grady by profit, ada Grady by weight, dan ada Grady by destination. Di sini kita menggunakan Grady by profit. Nah, kita implementasikan ke dalam pemrograman kita. Nah, pemrograman kita di sini kita bentuk dulu Di sini pemrograman kita ini berbentuk sistem jual beli. Sistem jual beli di mana nanti orang yang membeli ini mempunyai modal berapa. Jika semisal orang ini mempunyai modal 10.000, di mana di sana itu ada 5 benda berharga 2.000. Nah, maka benda ini diambil daripada benda 10.000 tapi cuma 1 benda. Jadi di sini mengutamakan kuantitasnya, mengutamakan banyak item yang dapat dibeli dengan modal yang dia punya. Nah, seperti itu program yang kita buat. Untuk implementasinya kita langsung ke VS Code, ke program yang kita rancang. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pengimplementasiannya ke kode program dengan bahasa pemrograman Python yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita buatnya 136 line dengan berbagai fiturnya. Dan tentunya ada fitur yang mengimplementasikan knapsack problem ini. Sebelum kita menjelaskan kodenya, kita langsung run saja dulu ya. Kita demonstrasikan. Nah, di sini baru pertama masuk, kita akan melakukan memilih menu yang kedua, yaitu daftar. Kenapa memilih menu daftar? Karena kita harus menginputkan dulu kan. Kalau kita mau masuk ke suatu aplikasi, kita belum punya user, kita harus daftar dulu untuk mengetahui identitas kita ya. Yang pertama, kita memasukkan username. Kita username-nya kasih nama Anji dengan password 12. Nah, ketika kita sudah mengenterkannya, otomatis ini akan membuat satu user data JSON ini untuk menyimpan user-usernya yang nanti digunakan untuk ke menu login. Setelah kita mendaftar, lalu kita memasukkan menu 1, yaitu login.
dengan username Anji tadi dengan password 12. Nah, setelah itu kita akan masuk ke menu awal dari aplikasi ini. Nah, aplikasi ini kenapa kita namain BP? Ini adalah singkatan dari belanja pintar. Nah, belanja pintar di sini kita ada 3 menu ya. Yang pertama yakni menu daftar barang, yang kedua ini paket promo, dan yang ketiga ini keluar. Yang pertama ini yakni daftar barang, di mana kita bisa melihat barang-barang yang tersedia di toko ini. Kita masuk ke yang pertama, yakni daftar barang, kita pilih satu. Untuk yang menu 1 ini yaitu daftar barang. Di sini kita akan menampilkan data dalam menu-menu toko ini. Nah, langsung kita enter. Setelah mengetahui barangnya, tentunya pembeli akan berinisiatif untuk membeli barang. Di sini ada pilihan menu kedua yakni paket promo, di mana paket promo di sini kita mengimplementasikan Knapsack problem. Modal yang dimiliki oleh pembeli di sini akan mendapatkan maksimal barang sebanyak mungkin yang bisa harga yang murah. Nah, dengan harga yang itu dah yang sesuai dengan modalnya. Langsung kita pilih menu nomor 2. Di sini harga barangnya tertera dengan kapasitasnya, barangnya ini tertera. Di sini pembeli akan disuruh menginputkan modal yang pembeli miliki. Coba kita inputkan modal 2.000. Kita enter. Nah, di sini karena uang 2.000 ini di sini karena uang 2.000 ini adalah barang yang maksud saya uang 2.000 ini adalah melebihi harga dari barang-barang ini. Nah, ini kita bisa mendapatkan seluruh barang ini. Kita total semua barang ini, jika ditotal adalah 10. Jadi kita bisa mendapatkan 10 barang. Jika kita mempunyai uang yang secukupnya, seperti misalkan 500, nah kita akan mendapatkan barang-barang ini. Barang pertama kita dapatkan 3 barangnya. Barang kedua kita tidak mengambil karena terlalu mahal, karena tujuan kita di sini adalah kapasitas barang yang banyak. Barang ketiga ini adalah kita ambil satu. Barang yang keempat kita ambil 0,6 kg gitu ya, bahasanya gampangnya gitu. Nah, jadi barang yang kita bisa dapatkan yakni 4,6. Oke, langsung saja ke menu yang terakhir yakni keluar. User akan dikembalikan ke menu awal, dan jika keluar tampilan menunya hilang karena kita menggunakan clear screen. Baik, langsung kita bahas ke kodenya yang di Knapsack problemnya. Dia fraksional Knapsack dengan parameternya value, weight, dan capacity. Kemudian indeks sama dengan list, rank, dan value itu menghitung data dalam list value. Kemudian rasio value-nya ini dibagi week untuk value-nya. Nah, jadi di value ini kita dapatkan, di value ini max value-nya, nanti ini value dibagi week, terus dikumpulkan dalam zip. Zip itu dapat mengoperasikan 2 list secara bersamaan. Nah, index sort key lambda ini, nah ini untuk line ke 96 ini berfungsi untuk mengurutkan list dari yang terkecil. Kemudian max value sama dengan 0, fraction list 0 kali len value. Len value itu jumlah dalam data list value. For i di sini kita menggunakan perulangan for i untuk ini indeks. Nah, jika weeknya ini lebih kecil daripada kapasitas, maka fraksionalnya ini adalah 1. Nah, mark value-nya ini ditambah dari value i-nya ini.
Nah, kapasitinya ini dikurangi dari weight-nya. Jika tidak berarti lebih besar weight-nya, maka fraction ini kapasitinya dibagi weight-nya. Terus maksimal value-nya kita dapatkan, maksimal value-nya ini ditambah sama dengan value I dikali capacity dibagi weight I, terus di break. Dan kembali ke ini max value dan fraction. Nah, di mana kita memanggilnya? Di sini. Elif comment ketika user menginputkan K2 akan masuk ke dalam paket promo. Nah, yang pertama itu menampilkan. Nah, di sini nih OS system clear screen untuk membersihkan screen seperti yang sudah kita demokan. Di sini kita pakai variable show, fungsi show. Fungsi show, yaitu untuk fungsi untuk menampilkan data dalam JSON. Nah, di sini cara kita memanggil JSON untuk dimasukkan ke fractional. Di sini kita pakai list. Nah, di sini dimasukkan dulu data banyaknya ini di append di sini. Juga harganya juga di append. Jika sudah, ini capacity, kita masukkan modelnya. Nah, harga ini value-nya dibagi weight-nya. Dikali weight-nya. Ya. Terus maximal value fraction. Maximal value fraction. Nah, ini manggil fungsi dari knapsack problemnya. Lalu kita panggil fungsi source. Nah, ini fungsi source ini khusus fractional dan maksimal value. Nah, itu di dalam codingan ini kita mengimplementasikan JSON untuk penyimpanannya. Ya. Di sini JSON, kita pakai JSON, fungsi-fungsi dari JSON ini ya. Nah, ini penjelasan dari kita tentang knapsack problem yang kita terapkan di codingan kita. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan bisa bisa diambil. Dan selebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.